CGP Angkatan 6 dari TK Islam Bakti 1 Pekalongan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Paluk MPD selaku fasilitator saya di CGP Angkatan 6 ini, dan Ibu Musriatun SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Nurul Hidayah. Pada tahap awal saya akan melakukan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Nurul, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Ais, alhamdulillah kabar baik. Pada kesempatan kali ini saya minta waktunya sebentar ya Bu. Ya Bu. Saya ingin melakukan tahap awal dari kegiatan nanti ya, yaitu tahap pra-observasi. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas dulu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu guru dalam rangka mengembangkan kompetensi dalam mengajar. Pada kesempatan kali ini, pada kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang diharapkan dari guru apa dalam kegiatan ini? Ya, yang saya harapkan dari kegiatan ini, saya mengambil kegiatan ini, pertama saya harapkan adalah nilai-nilai kemandirian anak, nilai-nilai kreativitas anak, terus nilai-nilai kerjasama dan gotong royong, kepedulian sosial mereka, dan komunikasi mereka kepada teman-teman mereka. Itu yang saya ambil. Kenapa? Karena di sini anak-anak itu perlu pengembangan sosial emosional. Jadi dalam kegiatan tidak hanya mengerjakan apa yang diberitakan oleh guru, tetapi juga ada nilai-nilai lain seperti gotong royong. Jadi mereka ada kerjasama, walaupun mengerjakan masing-masing, tapi tetap terus komunikasi yang aktif, searah, dan komunikasi yang bisa membantu mereka meningkatkan percakapan mereka juga, meningkatkan sosial emosional mereka juga. Seperti itu. Semoga dalam kegiatan supervisi akademik ini nantinya tidak merasa terbebani ya Bu. Insya Allah. Saya mau tanya nanti untuk kegiatan observasi tema dan subtema apa yang diambil dari Bu? Dalam kegiatan observasi ini saya mengambil tema pekerjaan. Subtema yang saya ambil adalah koki. Seorang koki. Tujuan dari pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan dari pembelajaran ini saya berharap bahwa anak itu mampu menyimpulkan bahwa pekerjaan merupakan nikmat yang harus disyukuri, nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Karena dengan pekerjaan biasanya ini untuk orang tua ya. Orang tua itu kalau mereka sudah bekerja, mereka bisa menstabilkan ekonomi mereka. Nah, kita sedikit demi sedikit kita masukkan nilai-nilai ini kepada anak-anak bahwa kita tanya pekerjaan orang tua mereka, walaupun mungkin hanya seorang guru ya, kebanyakan di sini kan ada guru, ada yang jadi guru, kita harus bersyukur karena dengan pekerjaan ini nanti kita bisa hidup dengan layak. Seperti itu satu. Kedua, anak mampu melakukan gerakan motorik kasar. Dalam kegiatan ini, kegiatan pertama sebelum kita mulai kegiatan itu ada fisik motorik. Nah, motorik kasarnya adalah anak-anak melakukan kegiatan gerakan seperti koki yang sedang memasak. Nah, itu gerakan tangan mereka, terus gerakan mereka seperti menggoreng, mengolah, seperti itu. Kemudian anak mampu bercerita tentang koki. Jadi saya pancing-pancing dulu ya pekerjaan orang tua mereka. Mungkin ada yang kerjanya di rumah makan atau di rumah makan. Nah itu saya pancing mereka untuk bercerita tentang kopi. Atau mereka pernah melihat chef yang di TV. Nah itu mereka akan bercerita bagaimana pekerjaan
main agar mereka itu tidak bosan, tidak jenuh ya. Ada kancing. Kancing ini nanti disusun. Saya sudah menyiapkan kata kopi, nanti mereka menyusun kancing, batu, ada kerang juga. Mereka bebas memilih laga main yang mereka minati. Kemudian anak mampu menghitung alat-alat yang digunakan oleh koki. Di sini saya menyiapkan seluruh alat-alat yang digunakan oleh koki, alat dapur terutama. Ada wajan, ada kompor, ada serok, ada sendok, ada garpu, semuanya. Di situ juga saya sudah membuat angka. Nah, angkanya itu kalau angka 3, jadi mereka mengumpulkan sendok 3. Kemudian ditujukan biasanya pada temannya, wah saya ini membuat angka, saya mengumpulkan 3 sendok karena angka yang tertera angka 3. Kemudian berikutnya, anak mampu membangun rumah makan atau restoran dari balok atau kafe sesuai dengan imajinasi mereka. Nanti mereka saya biarkan mereka untuk membangun sesuai dengan keinginan mereka. Rumah makannya biasanya dia bangun rumah makan di dalam mall, jadi ada mallnya, terus dalamnya ada rumah makan. Terus mereka ada yang membuat rumah makan sebelahnya masjid karena sesuai dengan yang pernah mereka lihat. Kemudian berikutnya adalah anak-anak mampu membuat aneka ragam makanan atau masakan dengan berbagai ragam lain. Ini saya sudah menyiapkan partisin, beras, tepung, kacang hijau, sagu dan lain-lain. Nah itu nanti mereka berkreasi membuat makanan yang mereka inginkan. Di sini juga saya menyiapkan kopi-kopi itu sebagai identitas seorang kopi. Kemudian ada cumi juga. Nah itu di sana ada kemarin itu ada mereka yang membuat donat, terus dikasih topping-topping, ada yang buat ayam, masakan-masakan seperti masakan kopi. Begitu guys. Banyak sekali ya Bu dari kegiatan yang besok akan dilakukan ya. Selain nilai syukur ya kepada Tuhan, terus kerjasama, terus motorik, bercerita, menyusun dulu, menghitung alat-alat kopi, membangun rumah, terus membuat makanan, banyak sekali ragam lain yang akan dilaksanakan besok dan juga macam-macam alat main juga dan lainnya. Untuk area pengembangan apa yang akan dulu kembangkan di apa yang tidak dicapai? Pertama, saya ingin mengembangkan kompetisi pedagogik. Jadi ini sesuai dengan yang kita harapkan ya. Saya ini ingin mengakomodir semua kebutuhan murid dengan kegiatan atau ragam lain yang bervariasi dan berbeda seperti yang Pak sampaikan. Kalau monoton, mereka akan jenuh dan bosan. Nah, saya ingin mereka itu benar-benar totalitas dalam mengerjakan mainan ini. Jadi mereka ada rasa senang. Nanti karena banyaknya ragam main itu, mereka akan berminat untuk mengerjakan dan mereka akan menimbulkan rasa penasaran bagi anak-anak. Kemudian kompetisi sosial juga. Saya ingin membuka rasa sosial emosional yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah sosial emosional itu terpenting karena dalam sosial emosional itu kita hidup tidak sendiri ya guys ya. Ada nilai-nilai komunikasi antara anak yang satu dengan anak yang lain, terus kerjasamanya juga. Nah itu waktu di kegiatan pembangunan itu yang saya harapkan waktu menyusun restoran atau rumah makan atau kafe yang kita ada kerjasama mereka, ada yang menyusun membuat dapurnya, terus membuat halamannya, kerjasamanya, komunikasi, kerjasama, mandiri juga. Kemandirian itu perlu. Anak-anak yang mandiri tidak akan bergantung kepada orang lain dalam artian mereka sudah percaya diri bahwa oh saya mampu melakukan kegiatan ini. Komunikasi, kerjasama, mandiri, dan mereka akan saling menghargai. Ketika temannya membuat ragam yang seperti memasak, mungkin mereka berbeda ya. Saya membuat mie, ada yang membuat mie. Yang membuat mie akan menghargai dengan temannya yang membuat donat. Nah seperti itu yang saya harapkan.
mengakomodir semua kebutuhan murid dengan kegiatan ragam yang berbeda, beragam, bervariasi. Nah, kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yaitu kita sesuai dengan minatnya anak ya. Nah, untuk kompetensi sosial juga menumbuhkan kompetensi sosial emosional anak yang didedikasikan dalam kegiatan pembelajaran, itu adanya kerjasama, adanya mandirian seperti itu. Nah, strategi apa yang perlu disiapkan dulu dalam pembelajaran ini? Ya. Pertama saya menyiapkan NPP ya Bu ya. Jadi sebelum saya menyiapkan agama ini, saya menyiapkan NPP dulu. Kegiatan apa yang akan saya ambil, tema apa, subtemanya apa, terus berbagai agama yang akan saya siapkan, yaitu saya menyiapkan NPP dulu. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran berupa macam-macam dapur. Di situ banyak segala dapur yang ada kompor, wajan, ada panci juga di situ, terus sendok, garpu, susuk, serok juga ada. Terus saya menyediakan alat dapur yang digunakan untuk koki, menyediakan gambar juga guys. Jadi saya menyediakan gambar-gambar sebelum saya panci-panci mereka. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan agama yang empat itu, sebelumnya saya tunjukkan dulu gambar-gambar. Pertama ada gambar koki laki-laki dan koki perempuan, comek, alat-alat dapur yang digunakan. Terus saya siapkan gambar-gambarnya dulu. Kemudian saya menyediakan 4 agama yang akan saya mainkan pada kegiatan ini, dan saya menyiapkan juga videonya guys. Video ini berguna untuk mereka itu lebih mengetahui lebih dalam. Tidak hanya saya menunjukkan gambar, saya bercerita, mereka hanya bisa mengawal dan membayangkan saja, tapi mereka bisa melihat langsung bagaimana koki itu bekerja, bagaimana mereka memasak, di mana mereka bekerja, kapan waktunya mereka bekerja. Ya, strategi yang dipersiapkan dulu yaitu menyiapkan APP, terus media, itu alat dan bahannya ya. Terus menyediakan gambar-gambar, juga menyediakan agama juga, dan benar. Ini dari semua ini sudah dipersiapkan, sudah selesai itu, sudah. Nah, waktunya kapan yang mau supervisi akademik atau observasi oleh saya? Insya Allah besok ya Bu Is ya. Dalam kegiatan menyiapkan semuanya ini ada yang membantu atau sendiri mengerjakannya? Iya, alhamdulillah kerjasama tim kita, guru kita bagus Bu Is. Jadi saya tidak sendiri. Ketika saya akan menyiapkan ini, pasti ada guru lain yang menurun dan dia mau bikin tema apa besok, tema pekerjaan, subtema kopi, mereka saling membantu. Kalau kita saling bekerjasama, ya, alhamdulillah kerjasama itu bukan hanya kepada murid saja saya tekankan, tapi juga kita sebagai guru kita tekankan dulu untuk kerjasamanya, kerjasama tim. Karena kita bekerja bukan sendiri, tapi bekerja melalui bareng-bareng itu kolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau belum selesai nanti saya bantu misalkan saya. Iya, terima kasih Bu Is. Terima kasih ya Bu Guru atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi ini, dan semoga besok dalam kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Amin. Insya Allah siap.
Bundanya teman, bundanya teman, bundanya teman. Bundanya teman. Kokinya, bapak kokinya mau main dekat sini. Aku nggak teman. Wah ini Bu Koki, bapak Koki mau naik kereta api. Naik kereta api. Yang belakang, yang belakang. Yang belakang ini, Bina, yang belakang ini, Chef. Ya.
Sudah sarapan tapi doanya sudah jempol. Sekarang mau salam dulu ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Baru aja masuk, selamat siang, selamat pagi. Oke, ulangi. Beri hormat. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ada yang masih batuk? Ada yang pilek? Ada yang pilek? Ada yang badannya panas? Sehat semua ya? Ucap syukur yuk. Alhamdulillah. Sehat. Kuat. Luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Kalau kita sehat, berarti kita harus bersyukur. Bahagia buat siapa ya? Ya. Iya, nanti kita mau belajar. Oke. Rapi dulu yuk. Tabuk rapi. Jika aku maka aku harus rapi. Yes, rapi. Jangan mau disapa hari ini saya. Oke, kita mau sapa dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Dari yang sudah
15 bulan Februari. Iya, Wah, hari ini Bu Nurul pakai apa ini? Kopi. Terus ini? Ya, coma itu biasanya digunakan oleh ibu atau bapak koki ya kalau mau masak. Iya. Hari ini berarti temanya apa ini? Ya, pekerjaan koki. Sebelum kita mulai kegiatan, yuk kita biar sehat, ya. Biar sehat, kita olahraga dulu, bersih motor dulu. Semuanya sendiri ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangannya dipegang semuanya. Ya, kita. Sekarang angkat kakinya di atas satu. 1, 2, 3, 4. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini siapa yang sudah pernah membantu ya? Menirukan gerakan koki bisa? Oke. Lanjut satu. Ini Zaka, yang ini Medina. Ayo gerakan koki memasak. Oke, ayo Medina diambil contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Di mana koki bekerja? Di restoran, di kafe, di Rocket Chicken, di rumah makan, di mall yang ada kafenya. Dia memasaknya di dapur. Ya, siapa yang lapar? Bikin masakan ya seperti roti ya. Ya, sekarang Bu Nurul akan mengenalkan alat-alat dapur. Ya. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Ini kompor. Ini tapi kompornya kompor di rumah ya, kompor miniatur kecil. Ya. Kompor ini gunanya untuk apa sih fungsinya? Masak ya. Ini nanti kan dikasih api, nanti keluar apinya buat masak, memanaskan api ya. Nah, kompor. Sekarang ini siapa tahu ini namanya panci. Siapa di rumah yang punya panci? Oh, ini kan pancinya bersih ya, ikan gosong ya. Dan panci ini biasanya ya digunakan untuk masak yang berkuah ya. Ya, mie yang berkuah. Terus sayur. Sup. Ya. Sekarang kalau ini ya. Gunanya untuk masak yang agak kering ya. Kalau ini ya. Terus yang ini namanya tusuk spatula. Ya. Iya. Bagus ya. Goreng telur itu pakai susu. Nah, diangkat ya pakai ini. Maksudnya. Rapi dulu. Kita akan menjelaskan kegiatan hari ini. Tugas seorang koki adalah menyiapkan makanan, tepatnya memesan makanan dan menyiapkan minumannya. Seorang koki biasanya memakai setelan kulit putih, lengkap dengan topi putih dan apron yang berfungsi melindungi dari kotoran. Lalu, alat apa saja digunakan oleh koki ketika memasak? Pertama, ada pisau. Pisau digunakan untuk memotong sesuatu seperti daging dan sayuran. Kedua, ada panci. Panci digunakan sebagai wadah saat membuat sup. Bentuknya seperti
ada apa ini? Kerang ya? Kerang. Ya. Nanti anak-anak bisa menyusun. Boleh batu, boleh tutup botol, boleh apa disusun semuanya. Oke. Ini tugas yang pertama. Tugas kita mau masak ya. Di sini kita mau masak. Nah, sebelum masak anak-anak pakai celemek dulu dipakai. Ya. Terus kokinya dipakai juga. Ya. Dan ini ada yang namanya apa ini? Plastisin atau malam ya. Ini nanti anak-anak bisa bikin burger, bisa bikin donat, bisa bikin terserah ya, bisa bikin mie juga bisa. Terus ini ada bahan-bahan tambahannya. Ini ada apa ini teman-teman? Kacang. Terus ini ya sagu. Sagu. Terus ini ada jagung. Ini beras. Ini tepung ya. Nanti anak-anak bisa bikin masakan ya sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya. Ini ada pisau juga. Ya. Ketiga ya. Anak-anak. Ini Bu Nurul punya angka 3. Berarti kita nanti mengambil alat-alat dapur ini 3. Jumlah 3 ya. 1, 2, 3. Nah, 3 sendok. Seperti itu. Ya. Boleh nanti anak-anak sesuai dengan angkanya ya. 3 berarti kita ambil 3. Kalau 4 kita ambil 4. Ya. Di sini ada sendok, wajan ya, ada wajan, ya. Terus ada panci juga, ada tangan, ya oke, ya. Sudah, ini kegiatan ke berapa? 3. Kerjanya di restoran ya, atau kafe atau rumah makan. Nah, hari ini kita bisa bikin restoran atau kafe dari balok. Bu Nurul, aku mau bikin kafe chicken. Boleh ya. Nanti kita bikin kafenya dari balok ini. Ya. Terus Bu Nurul, aku mau bikin rumah makan. Boleh ya. Rumah makan. Ya. Oke. Ya. Nanti anak-anak bebas sama ini ya. Bebas bikin restoran atau kafe yang kalian mau. Satu, 2, 3. Coba cari angka 3. Angka 3. Boleh sekarang ganti lagi. Kamu mau cari angka berapa? Medina, kamu mau cari angka berapa Medina? Sejumlah dengan wajan. Ada berapa wajannya? 1. Coba kamu boleh cari. Ada berapa sendoknya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba lihat tas dulu ya. Oke. Berapa ada? 1. Ya. Iya, semangat. Iya, ada berapa wajannya? 1. Coba dicari angka 1. Tuh semuanya. 1, 2, 3, 4,
saya stop dulu. Gimana ya? Nanti di sini masaknya, di sini. Wah, di situ masaknya. Iya. Oh ya, masuk ke sini. Belum ada meja kursinya ya, belum dipasang.
Besok insya Allah kita belajar temanya. Nanti kita belajarnya ke mengunjungi objek ya. Anak-anak saling sama Bu Nurul ya hari ini. Yang belum dijemput tidak boleh menangis dan tidak boleh pulang sendiri. Nunggu jemputan ya. Di sana sudah ada mama, papa, bunda, umi, abi ya. Nanti kalau belum dijemput nunggu di sini ya sama Bu Guru ya. Oke, siap. Saling dulu. Kita kan sudah melaksanakan tahapan-tahapan itu ya, tahapan untuk aksi nyata saya
melaksanakan juga observasi, dan yang tahap ketiga ini yaitu pasca observasi. Nah, siap ya Bu? Kita ngobrolnya santai saja. Oke, siap. Santai ya, relax ya. Tersampaikan semua yang tujuan kita apa. Dulu saya mau tanya nih, dari pertemuan ini di percakapan pasca observasi ini, apa yang diharapkan sama guru? Oke, ya, saya akan mencoba menjawab ya. Yang saya harapkan dari pertemuan ini nanti Bu Ais bisa memberikan masukan kepada saya. Yang seperti Bu Ais lihat ketika saya mengajar, ketika saya memberikan materi kepada murid-murid itu, apakah sudah pas? Kalau menurut saya sudah enjoy, anak-anak sudah antusias, mereka enjoy dan mereka senang, itu penilaian saya. Tapi kan berbeda dengan penilaian Bu Ais. Nah, saya lakukan nanti masukan kritikan dari Bu Ais, itu yang saya nanti. Kalau melihat dari hasil observasi kemarin, saya melihat anak-anak itu antusias banget gitu dalam pembelajaran ini. Ini yang sini saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran yang kemarin yang sudah disampaikan Bu Nurul itu sudah tercapai sesuai yang dengan rencana? Ya, kalau menurut saya pribadi sudah tercapai ya, karena dari saya lihat dari anak-anak kegiatan yang mereka lakukan gitu. Tapi ada sesuatu yang itu Bu Ais mengajar di hati saya. Jadi seharusnya saya memakai ini, tapi belum saya laksanakan. Untuk bagaimana langkah Bu Nurul mengenai kekurangan itu belumnya tercapai tujuan tersebut? Ya, langkah-langkah saya seperti ini kan kemarin ada 4 kegiatan yang biasa. 4 kegiatan itu diantaranya itu ada berhitung dengan alat-alat memasak, alat koki. Nah itu saya menggunakan alat peraganya dari alat-alat dapur yang sebenarnya itu saya ubah menggunakan gambar-gambar alat dapur yang sudah dilaminatin. Jadi kan mereka ada variasinya. Kemarin kan cuma alat yang sebenarnya saja, terus anak-anak menghitung sesuai dengan angka yang mereka mengambil angka 3, terus mereka mengambil alat-alat dapur 3 seperti itu. Tapi saya tidak meletakkan gambar-gambar juga. Jadi mereka hanya praktek langsung sesuai dengan alat dapur saja. Itu menurut saya kalau dikasih alat dikasih gambar-gambar itu mungkin mereka akan lebih banyak variannya, lebih banyak alatnya. Jadi dari mereka yang suka dengan gambar, yang suka warna-warna, nah itu mereka juga akan lebih banyak pilihan. Mereka bisa memilih alat yang sebenarnya atau menggunakannya. Oh iya, berarti mereka langsung memberikan benda nyatanya ya. Anak-anak sudah paham bahwa itu sudah sering dilihat di rumah juga ibunya kan masak ya. Ada ombak, ada panci, ada tembok, itu kan benda nyata, benda konkret. Yang dengan harapannya bisa yang sudah dipersiapkan itu gambar-gambar yang sudah dikirim, tapi kok tidak disampaikan. Ya, belum saya sampaikan gitu. Lalu saya masih ada yang ada sudah dipersiapkan ya? Ya sudah. Mungkin karena mungkin satu rasa grogi atau saya kadang-kadang namanya manusia berisnya. Dan lupa juga. Wah, aduh ini kok lupa sih ya guys. Kata Bu Ais itu seadanya aja dulu. Maksudnya yang sudah menyiapkan itu tinggal bagaimana kita menyampaikannya kepada anak. Dengan benda konkret itu anak lebih paham. Iya, lebih paham. Tapi kan anak-anak juga ada yang tertarikan juga dengan warna-warna. Oh iya, Karena dengan warna-warna kan ini wajahnya ada kan sekarang ada wajahnya warna-warna. Nah itu kan wajahnya cuma ya wajah-wajah itu yang kita gunakan. Mungkin ada lagi yang belum tersampaikan selain dengan gambar-gambar yang sudah dipilih. Iya, Bu Ais, saya merasa bahwa kemarin sewaktu saya menjelaskan tentang pekerjaan kopi itu kan saya sudah siapkan gambar, saya tempel di situ kan ya,
koki, terus celemek, baju koki juga kan yang dengan kostum-kostumnya koki, terus alat-alatnya, gambar-gambarnya sudah saya siapkan. Tapi waktu kegiatannya malah tidak saya siapkan. Nah, di saat itu kan mereka hanya terus saya juga mengenalkan dengan budayanya. Tapi saya lupa sebelum seharusnya, menurut saya sebelum hari saya mengenalkan pekerjaan dengan tema kopi itu, satu hari sebelumnya saya harusnya kan mengajak anak-anak berkunjung dulu. Biasanya kita kalau mungkin ke KFC mungkin agak mahal ya, KFC yang butuh dana juga, kita berkunjung ke rumah makan yang dekat-dekat sini aja, rumah makan yang bersih. Dan di situ pasti ada juru masaknya ya, kita baca itu kopinya. Nah, di situ kan nanti anak-anak benar-benar praktek langsung dalam melihat bagaimana ibu yang masak. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita kegiatan besok, kita pengenalan dulu ini yang namanya rumah makan. Terus kita kenalkan dulu ibu kokinya, bagaimana cara penyajian makanan itu, bagaimana kebersihannya juga, Pak ya. Jadi di situ kan nanti anak-anak langsung akan tahu, oh kemarin saya sudah berkunjung ke rumah makan atau ke restoran. Jadi apa yang kan di situ kan saya melakukan tempat kegiatannya ada membuat makanan. Nah itu kan saya menyiapkan ada beras, ada tepung, ada sagu, gitu ya. Nah itu kan di saat anak-anak bikin makanan itu kan nanti dia terinspirasi, oh kemarin waktu saya mengunjungi restoran itu ada tempe goreng loh. Mereka kan membuat tempe goreng mungkin seperti itu. Ada nasinya, ada lauknya. Nah kemarin itu kan belum berkunjung, tapi saya langsung menempatkan tema yang ada itu. Jadi waktu pembuatan hasil saya yang memasak itu, mereka masih bentuknya sederhana sekali. Berarti dengan lupa untuk observasi ya, rumah makan yang lebih yang dekat dan murah ya. Tidak praktis ya. Padahal kan anak-anak juga di rumah sering melihat ibunya. Tapi kan mereka tidak pakai semen dan tidak sebenarnya. Kalau makan kita pakai sarung tangan. Terus kan pakai kerudung ya. Jadi kan sewu nggak ada rambut-rambutnya jatuh. Terus pakai semen dan mereka itu memang ahli ya. Jadi rasa masakannya pun kalau di rumah saya sendiri masak ya pakai dasu ya rasa adanya. Iya, dengan anak-anak observasi kan muncul ide, oh bahwa kemarin saya melihat misalnya tadi yang disebutkan tempe, dulu dengan adanya bahan-bahan ada tepung, ada beras, ada sagu, ada kacang hijau bisa dibuat tempe, walaupun bentuknya sederhana ya. Oke, kalau di sini ya, bisa membuat tempe. Nah, penting juga itu Bu, nanti di apa namanya untuk orang ini ya, aplikasikan pembelajaran tentang tema itu anak harus observasi dulu. Iya, itu menurut saya baik. Jadi kan kemarin itu saya gini, anak-anak sudah harusnya, tapi untuk keberhasilan yang maksimal itu kayaknya menurut saya kok belum ya. Jadi hasilnya masih bikinnya donat atau yang apa namanya yang biasa lihat, dan bersama kesukaannya kan sukanya bahwa itu kalau di sekolah bawa donat, bawa roti santan ya. Nah untuk ada hal lain selain itu mungkin ada yang belum tersampaikan juga. Ada ya, saya lupa juga menanyakan cita-cita. Oh iya. Dan pasti anak itu tidak semua anak pengen jadi polisi, tidak semua anak pengen jadi dokter. Ada anak yang memang hobi masak. Jadi mereka itu di antara teman saya sendiri juga hobinya itu masak. Mungkin padahal dia laki-laki senang masak ya, mungkin itulah. Nanti kalau kita tanya cita-cita mereka di antaranya kan pasti ada remaja, oh saya mau jadi koki, chef, ya bahasa sekarang ya, chef.
kejuruan ya, sekolah kejuruan tidak harus perempuan juga boleh, laki-laki pun bisa. Wah, yang penjual masih boleh motor-motor laki-laki dan malah mantan masakan daripada kita yang perempuan. ya betul sekali. Ada lagi mungkin apa sudah tujuan yang disampaikan tadi? Di antaranya kalau menurut saya sih sudah cukup. Mungkin Bu Aisyah menambahkan. Mungkin saya dari waktu saya mengajar kan Bu Aisyah melihat dari saya pertama berdoa, baris dan motorik, terus dialog menjawab, terus masuk kegiatan intinya, dari kegiatan intinya sampai sampai penutup kan Bu Aisyah menilai saya sendiri belum bisa menilai diri saya karena kalau saya menilai diri saya sendiri pasti dan Memang saya sudah melihat ya anak itu antusias ya. kemudian anak happy ya. Untuk keaktifan itu bagaimana? Alhamdulillah mulai kelompok B1 itu aktif semua, bahkan tidak sempat aktif ya, hanya itu lebih ya. Alhamdulillah saya pengalaman saya mengajar di B1 itu saya merasa senang. Kenapa? Karena saya melihat bahwa mereka itu sehat. Saya di sini adalah mereka itu bisa menerima apa yang saya sampaikan dalam artian pendengaran mereka masih tajam, jadi apa saya menyampaikan apa mereka mendengar. Kemudian ada rasa ingin tahu mereka. Jadi menurut ini mau ngajar apa ya gitu. Kok saya kan waktu mengajar saya langsung pakai topi kopi gitu. Saya udah pakai colmek. Nah, mereka itu langsung wah menurut seperti kopi. Nah, imajinasi mereka langsung menuju ke sana. Oh, berarti hari ini Nurul akan belajar dengan tema pekerjaan masuk tema kopi. Dengan perangkat yang dipakai itu ya, kalau mereka langsung terus ada meskipun saya belum pakai baju putih-putih harusnya ya. Nah itu kekurangan saya, belum totalitas karena mungkin kendalanya juga saya masih nggak bisa ya baju kopi saya harus baju putih yang saya punya ini sudah nggak mau lagi. Harus mengadakan baju kopi yang sebenarnya putih-putih ada mungkin putih iya. Dari yang disampaikan guru itu ada hal-hal yang belum tersampaikan dari tujuan pembelajaran itu, apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi hal itu? Oh ya, untuk mengatasi hal itu berarti untuk kedepannya ya Bu Aisyah, kedepannya saya belajar dari kekeliruan, kekurangan saya. Jadi kalau mungkin tahun depan, insya Allah, berarti begini, saya kemarin waktu praktek tema pekerjaan kopi itu saya harusnya mengunjungi dulu ke rumah makan Talisto. Karena kemarin belum mengunjungi, berarti tahun depan insya Allah akan saya laksanakan. Mungkin di rumah makan yang sederhana, yang kecil, yang tidak butuh biaya banyak, ya mungkin kita hanya memberikan sekedar orang-orang untuk rumah makannya gitu aja. Nah itu kemudian tema-tema berikutnya juga sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya anak-anak itu memang benar observasi dulu. Jadi mereka itu benar-benar mengerti apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka bisa prakteknya langsung. Jadi saat kita menjelaskan pun mereka langsung tek-tek-tek, mereka paham. Oh ya, kemarin diajak menurut ke rumah makan. Hari ini kita temanya koki, kita suruh masaknya. Yang kemarin kita lihat masaknya ibu koki di sana. Juru masaknya di sana itu masaknya ada goreng tempe, goreng ikan, goreng ayam. Nah itu bagaimana cara memasaknya, terus bagaimana baju-baju yang digunakannya, kebersihannya, kerapiannya, juga bagaimana cara penyajiannya. Jadi kedepannya itu kalau bisa nanti sebelum kita mengambil tema itu kita observasi dulu ke tempat yang akan kita ambil temanya, biar anak-anak itu lebih totalitas dalam memahami tema tersebut. Iya kan, seperti yang tadi disampaikan dulu, untuk mengatasi hal tersebut kan observasi gitu ya. Nah, itu mau dilakukan pembelajaran berikutnya apa tidak ya? Ini ya insya Allah mungkin ini kan setelah tema pekerjaan ada air, udara, api. Nah kita kasih
juga buat anak-anak. PR itu kami tidak perlu harus menulis. Kalau saya gini, tema hari ini, besok anak-anak tema kita air dalami. Coba anak-anak bisa mengamati di rumah benda-benda apa sih yang berhubungan dengan air. Biasanya jawab, oh air kopi ayahku minumnya kopi, itu kan dari air. Air yang dicampur dengan kopi sebelah air. Teh juga seperti itu. Oh kakakku kalau mau duit pakai air. Jadi sebelum tema berikutnya kita kasih pancingan dulu ke anak-anak. Jadi anak-anak itu benar-benar mengerti. Terus dan kita kasih juga PR untuk ibunya ya, Bu ini besok mau ngambil tema air terapi. Jadi itu kalau membantu ya Bu, nanti anak-anak mengamati benda-benda di rumah itu yang berhubungan dengan air, ada galon, terus ada kulkas, dalamnya ada airnya, seperti itu. Terus waktu hujan, nah itu juga berhubungan dengan air. Jalan-jalan di sungai ya itu ada airnya, seperti itu. Jadi nanti waktu kita tanya dialog di sekolah, mereka akan jawab, bagaimana seputar macam-macam air hujan, air sungai, air bisa menjalan. Ada yang jawab air kopi. Tapi kita tahu saja, kita tampung setelah mereka menjawab semuanya, terus kita filter lagi, kita pilah-pilah air yang sebenarnya dan air yang kopi itu kan sudah bentuk masakan ya, air kopi sudah campuran bukan air yang asli, seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan dulu bahwa sebelum pembelajaran nanti anak observasi, kita tidak cuma di sekolah atau di kelas, ya, di rumah, di jalan, bisa anak-anak itu mengobservasi ya. Dukungan orang tua, komunikasi misalkan mau memberikan seperti yang dulu sampaikan itu kan memberikan tugas. Ya, ada anak kan berarti kita berkomunikasi dengan orang tua lewat WA tersampaikan anak kan kita kadang menyampaikan ke anak nanti menyampaikan ke orang tua, itu juga belajar berkomunikasi ya. Untuk hal ini apakah yang sudah berjalan dengan pembelajaran guru itu sudah baik apapun terus berjalan? Ya, alhamdulillah karena ini sudah saya lakukan dari pertama diri sendiri itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kadang-kadang orang tua masih PR aneh-aneh ya, bukan anak-anak nanti disuruh belajar ya, jangan langsung baca Allah dan nanti yang aja. Yang sampai tadi guru, apakah sudah berjalan dengan baik pembelajaran yang saya observasi kemarin ya, menurut guru? Kalau menurut saya sudah baik. Untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ya, untuk ukuran keberhasilannya itu kita lihat dari anak, bagaimana anak-anak itu memahami tema. Nah, kalau ditanyakan di akhir untuk kegiatan sebelum kita pulang, itu kan kita mengulas kegiatan sehari itu. Anak-anak, siapa tahu hari ini kita belajar apa ya? Belajar tentang kopi. Nah, kopi itu jenis apa? Jenis pekerjaan. Siapa yang mau jadi kopi? Saya udah satu jadi semua. Bisa polisi ya, polisi semua. Ini semuanya sebaya saya semua pekerjaan ya. Nah, apa yang Bu Nurul rencanakan perbaikan untuk mengatasi hal tersebut yang sudah disampaikan tadi? Iya, rencananya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu ya. Seperti yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah saya lakukan. Setiap pergantian tema itu saya konfirmasi, saya rembukan dulu di grup ya, saya sharing dengan murid. Kalau Ibu mohon maaf, tema sekarang adalah tema setelah pekerjaan, kita mau ganti tema udah rapi. Ini mohon maaf Ibu, tema kita adalah pekerjaan. Pekerjaan itu bermacam-macam Bu. Nah, kita mau ambil temanya kopi. Sebelum kita belajar tentang kopi, mohon maaf Ibu, bimbing ya putra putrinya, mulai diajak ke restoran atau rumah makan sederhana. Nanti ibu-ibu diajak dialog putra putrinya. Nah, ini yang namanya pekerjaan. Pekerjaannya ini adalah ya nggak kopi ya, kalau mereka itu biasanya pedagang ya. Nah itu nanti kan sedikit demi sedikit mereka mungkin anak kecil itu kan pemahamannya belum seperti orang dewasa. Orang dewasa
kita satukan potensi mereka itu, pengetahuan mereka itu kita satukan. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan? Itu kan kita pancing-pancing dulu pekerjaan ayah ya. Oh ayahnya ada, oh yang keluarga yang bekerjanya di batik menurut ya. Apa sebaliknya? Itu menurut cara. Oh ya, boleh. Yang penting pekerjaan kita kenalkan juga halalnya. Yang penting halal ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh malu. Apapun pekerjaan orang tua kita, ada yang menurut orang tuaku bekerja sebagai guru. Oh iya, sama dengan guru. Oke. Yang penting halal ya. Terus orang tuaku menurut kerjanya cuma makan. Sebagai apa? Sebagai juru masaknya. Wah itu bisa dikatakan sebagai koki. Kalau bahasa kayaknya koki, konsep. Tapi biasanya kita di kampung biasanya memakai bahasa juru masak. Lebih kerennya kopi ya. Iya, lebih keren. Atau cek dari Nah, untuk hal ini kan dari kita dulu kan berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua juga nanti. Nah, rencana perbaikan ini kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ya, itu sedikit demi sedikit sudah saya laksanakan baik. Nah, meskipun belum total. Ada yang orang acuh, ya acuh itu dalam artian mungkin mereka sibuk bekerja. Jadi anaknya itu benar-benar nggak pernah diajak kemana-mana. Temanya hari ini temanya apa, besok temanya apa tidak tahu. Yang penting aku berangkat sekolah sudah diajak sama sekolah aja. Bisa nggak bisa, pokoknya maksudnya sebelum. Ya. Ada yang orang tua benar-benar itu jeli. Menurut ini kok akhir-akhir itu jeli itu ya bikin yang kayak tema pekerjaan ya kayak koki terus jangan pakai baju polisi. Nah anaknya bu karena kita ngambil tema pekerjaan. Sebelumnya juga boleh kita kan sebelum tahun jalan baru kita kenalkan dulu sama waktu rapat wali murid itu kan setiap 1 bulan sekali. Nah itu kita kenalkan kepada orang tua. Kalau tema di TK itu berbeda dengan di SD dan di SMP. Nah, kalau tema di TK itu semester 1 temanya apa, itu baru yang paling apa, semester 2 temanya seperti ini. Nanti kan kita butuh bekerja samanya. Tema apa saja yang perlu kita observasi keluar dan tema apa saja yang hanya perlu kita observasi di rumah mungkin melalui jalan-jalan anak diajak ke mall itu kan nanti mereka juga akan bisa melihat banyak pedagang-pedagang itu juga kerjaan jenis pekerjaan. Rencana guru seperti itu ya akan di apa namanya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, dari hasil observasi kemarin itu saya melihat anak-anak itu antusias dan fokus pada kegiatan, asik banget untuk kegiatannya. Mungkin guru punya trik khusus karena tidak semua guru punya keterampilan ya seperti itu untuk memfokuskan anak. Guru punya trik-triknya. Ya, karena anak itu anak yang namanya anak TK ya. Itu konsentrasi mereka, fokus mereka itu paling 5 atau 10 menit ya rumus ya. Iya, seperti itu. Biasanya ini, kalau mereka sudah mulai dari dulu, mereka sudah mulai biar ada yang mulai, ada yang mau keluar tuh. Saya ini tepuk kayak kasih tepuk tema koki, saya masih tepuk koki. Terus kok kenapa tepuk ini kok sudah mereka kayak sudah tepuk koki, KOKI sudah. Terus kok mereka belum habis, bisa saya sisipkan dengan ayo belum tepat-tepatan. Nah, itu kan mereka fokus ya tepat-tepatan. Tepat-tepatan ya. Itu trik pertama. Trik kedua kan memang kita setiap hari diajarkan untuk kita tanamkan pada fokus. Tapi satu sih yang mana fokusmu? Ini fokus tuh. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akan fokus. Jadi semua itu perlu pembiasaan. Jadi pembelajaran di TK itu adalah bentuk dari pembiasaan. Nah, dari pembiasaan itu akan menjadi sebuah karakter yang nantinya akan membentuk hingga mereka dewasa. Kalau mereka tidak bisa fokus dari usia ini, bagaimana mereka akan menjalani fokus untuk jenjang-jenjang berikutnya? Seperti yang disampaikan dulu ya, ada trik-triknya yaitu memfokuskan anak itu melalui tepuk, terus tebak-tebakan, terus pembiasaan dan penanaman karakter. Nah,
apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin itu? Yang perlu diperbaiki untuk fokusnya ya. Untuk fokusnya saya hanya mengambilkan video ya. Mungkin saya perlu menyisipkan lagu-lagu tentang koki melalui video atau cerita melalui video. Kalau saya bercerita, anak-anak hari ini menurut mau mengambil tema koki, ya, menurut mau bercerita tentang koki. Tidak ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan. Tapi kalau silakan yuk kita lihat video. Nah, videonya kita amati ya, ini bercerita tentang apa ya? Mereka akan fokus karena sesuai dengan zaman gadget juga ya. Mereka sudah biasa melihat gadget, HP, TV, itu kan semuanya berbentuk video. Jadi kalau hanya sudah omong-omong saja mungkin kurang. Nah itu kemarin saya cuma ngasih videonya, belum ke video, cerita sudah tapi nyanyiannya belum. Ya, kemarin saya juga melihat guru menggunakan video dalam penyampaian materi tentang koki. Ya. Nah, apakah ada kesulitan dalam cari sumber belajar melalui video itu? Kalau sekarang biasanya penting ya. Jadi YouTube itu kita tinggal klik ya. Itu kesulitannya mungkin kalau guru yang kurang menguasai IT ini. Nah itu. Jadi kita perlu adanya kerjasama dengan guru yang benar-benar ahli dalam IT juga. Bagaimana cara mendownload? Nanti kita sampaikan ke murid. Kan tidak maksudnya kita tidak bisa juga ya kalau kita belajarnya menonton pakai kertas terus pakai omongan terus. Nah itu sekali-sekali lah mereka itu benar-benar mengamati, benar-benar melihat. Jadi gurunya juga nanti kan kita bisa melihat bagaimana reaksi mereka. Berarti dalam mencari sumber belajar, misalkan guru merasa kesulitan bisa bekerjasama dengan orang yang bisa benar-benar mampu IT. Dan juga waktu pengumpulan tadi juga kita tidak sendiri ya, mungkin susah. Jadi kita butuh melibatkan tenaga jawab seperti itu. Nah, menurut dulu dari sebelum kita diskusi dari saya ada peningkatannya enggak kaitan dengan fokus dan antusias anak dalam kegiatan dari sebelum diskusi sampai setelah diskusi hari ini ya. Oh iya, pasti ya ada perubahan ya, Mbak. Jadi ada perbedaan. Ketika sebelum diskusi saya kan merasa saya sudah cukuplah belajar kayak gini. Menurut saya sudah lengkap, sudah ada video, sudah saya kenalkan alat-alat yang asli. Tapi setelah diskusi dengan Mbak saya merasa banyak sekali kekurangan saya perbaiki. Ternyata saya dan saya harus saya harus memperbaiki kekurangan itu bagaimana agar pembelajaran yang besok itu lebih baik dari yang hari ini. Bagaimana guru mengatasinya? Kalau kata itu kan sebelum belajar kan belum ada perbaikan ya. Setelah belajar dengan saya itu ada perbaikan. Itu bagaimana guru mengatasinya? Ya, saya libatkan teman-teman juga. Jadi sebelum kegiatan satu hari kita diskusi dengan teman. Besok kita temanya sudah rapi ya. Berarti kita bagaimana ya, kita mau ambil tema air. Air itu kan manfaatnya dulu apa, kita langsung fokus ke manfaatnya air atau guna air atau macam-macam air. Kita diskusi dengan teman karena kalau diskusi sendiri dengan diri sendiri kita merasanya tidak cukup. Kalau diskusi dengan teman itu akan ada ide-ide yang muncul dan beragam. Nah, kita bisa ambil ilmu dari teman-teman kita karena ilmu itu sumbernya bukan dari diri sendiri juga, dari teman, dari kita ambil dari itu video atau dari tutorial apa. Terus kita juga tidak usah malu-malu juga untuk diskusi dengan murid melalui kebiasaan itu. Jadi Bu, ini saya mau ngambil tema air terapi besok, itu yang mau diambil manfaat air atau macam-macam air dulu. Mungkin ada yang mendapat macam-macam air yang dulu. Nah, kita di situ juga
bisa mengambil kembali, kita bisa ambil latar di sini, buku, kita ambil YouTube, kita sharing dengan teman-teman. Nanti kegiatan apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan belajar. Berarti kita mengambil sumber belajar. Jadi berbagai ragam. Selain video tadi yang sudah disampaikan dulu kan tentang TikTok kemarin ya, itu mau besok lagi mau dimainannya. Biar tidak bosan, apa ada rencana selain video yang sudah mau buat pembelajaran selanjutnya itu belum? Ya, kemarin boleh juga dengan satu tema setelah kita sebelumnya observasi, kemudian kita belajar jelas, besoknya kita ini harus saja kerjasama dengan wali murid, guys ya, kerjasama dengan wali murid. Jadi besoknya kita akan berkunjung ke orkestra bisa seperti ini. Tapi ini memang berbeda, jadi kita kesepakatan juga dengan wali murid. Jadi sebelum tahun jadwal juga nanti karena tema mereka itu kita rutin yang tanya ada ya. Jadi mudah-mudahan tema kopi ya kita ke restoran atau ke orkestra yang kita juga sih ya. Nanti anak-anak di situ, anak-anak senang melihat ke kegiatan seperti itu daripada hanya belajar di kelas ya. Jadi kelas kan mereka juga senang. Cuma kini beragam bervariasi. Jadi tema tetap sama, subtema sama, tapi belajarnya berbeda. Jadi dengan praktek langsung praktek langsung anak sudah bisa apa namanya kalau sebelumnya kan observasi, terus pembelajaran di kelas, terus praktek langsung seperti itu. Nah, dari pembelajaran kemarin saya melihat guru sudah menyediakan ragam main ya. Nah, apakah dari ragam main itu anak-anak memilih sendiri atau guru mengelompokkan? Misalkan nanti si A dengan ini, si B dengan ini, atau anak sesuai dengan nilainya? Ya, saya selama saya mengikuti seminar pendidikan belajar, saya benar-benar memerdekakan mereka guys. Kenapa? Karena mereka juga punya pilihan. Saya mau belajarnya di mana, saya asiknya di mana, dan saya tidak menekankan setiap anak harus melalui 5 kegiatan ini. Kalau mereka suka satu kegiatan, ya sudah nggak apa-apa. Mereka bisa fokus, mereka bisa detail mengerjakan pekerjaan itu, kegiatan itu, dan mereka nanti bisa menceritakan pada saya, kepada orang tua. Jadi mereka benar totalitas dengan kayak apa. Di sini saya bisa melihat paket-paket di mana. Dari kecil sudah saya bisa melihat, terus tinggal kita kan penyampaian waktu penerimaan hasil belajar kepada orang tua. Jadi waktu kegiatan ini anak-anaknya mungkin lemah, tapi waktu di kegiatan psikomotorik mereka harus ada sih poinnya. Menulisnya ya Allah mewarnai seperti itu mereka bodoh. Tapi kalau ketika psikomotorik mereka mau satu larinya menanggang bola. Jadi kita gali potensi 9 kecerdasan itu juga setiap hari kita belajar. Jadi kita harus mengetahui karakter si anak minat, terus bakatnya, kita harus mengetahui karakter si anak. Nah, apa yang menjadi tantangannya itu? Tantangannya adalah boys ya, kita kan beragam ya boys, dari basic yang beragam. Ada yang orang tuanya benar-benar orang tuanya perfect pada anaknya. Jadi anak itu dituntut kamu harus bisa seperti ini. Ada yang orang tuanya masa bodoh, yang penting saya sekolahkan. Ada yang orang tuanya parents dalam artian dia harus menurut gini aja, kalau anak saya itu memang belum bisa menulis ya tidak usah dipaksa ya dulu, nanti sedikit nanti juga kalau dia mungkin sudah merasa bahwa wah saya bisa menulis nanti juga mau sendiri dan seperti itu. Dan menurut ini anak saya sudah kelompok tapi kok belum bisa ini. Nah, dari belajar itu setiap hari saya gali potensi terus. Jadi masukan dari orang tua murid saya catat, saya bukunya kita catat kalau si A, si B, si C-nya orang tuanya seperti itu. Tapi kita kembali ke anaknya. Kita kan mengerjakan apa? Contohnya, kamu di rumah belajar nggak? Belajar saja. Kamu mah dipaksa, kamu sendiri dipaksa sama.
dewasa. Kamu bisa nggak? Asik. Kalau kamu belum dewasa enggak? Kamu senang? Senang. Besok kalau kerja sama kamu mana? Kamu dulu belajar itu tidak boleh dipaksa. Saya mau belajar yang ABC pakai praktisi boleh. Nanti kan makanya dulu Pak anak saya kok mau belajar alfabet tapi bukan menulis pakai alat praktisi boleh. Atau pakai batu aja dulu boleh. Pakai tepung boleh. Jadi tidak harus anak itu mengenal tulisan melalui buku. Jadi mereka boleh pakai. Jadi kan komunikasi yang sehat itu memang diperlukan oleh seluruh kita dengan keluarga kita. Jadi tanggung jawab kita itu bukan hanya hidupnya, tapi juga di akhirat. Pembentukan karakter pertama dari anak usia dini. Ketika anak usia dininya kita benar-benar kita punya tanggung jawab bahwa mereka adalah tanggung jawab kita. Kita maksimal totalitas mengerjakannya. Insya Allah mereka pun menerimanya dengan senang. Jadi ketulusan seorang guru itu nanti akan lancar. Bukan dari ucapannya ya guys, tapi dari rasa. Anak kecil kan lebih merasa. Kalau sudah harus bisa mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kita dengan ketulusan, keikhlasan dan dengan totalitas bahwa saya harus mengajarkan seperti yang ya karena kita dulu ya itu sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tapi sesuai dengan rasa kita juga, sesuai dengan manusia mereka. Mereka tidak perlu dipaksa karena kalau memaksa nanti mereka timbulnya adalah untuk kedepannya itu di kelas 2-nya, di kelas 1-nya nanti mereka juga saya nggak mau sekolah saya takut gurunya galak. Kenapa? Karena guru TK galak itu apalagi guru SD takutnya seperti itu. Kalau kita bersahabat, kita anggap mereka itu sahabat kita, jadi kalau kamu belum bisa apa-apa hari ini bisa nanti besok belajar lagi ya, tapi kamu harus rajin. Mereka tetap seperti itu. Jadi kita kasih semangat juga, tapi suka sambil kita berdialog dengan orang tuanya. Ya dalam menghadapi tantangan tersebut guru berkomunikasi atau melakukan pendekatan dengan orang tua, anaknya juga dengan mengajar dengan rasa seperti yang disampaikan nanti dengan ketulusan, keikhlasan, totalitas. Nah, bagaimana cara menstimulasi anak agar mau melakukan kegiatan dulu? Ya, anak itu kan senang dirayu-rayu, dipuji-puji. Halo Tasya, hari ini kamu cantik sekali, cantik, wangi. Wah, kamu lagi pakai satu apa sih? Aku kan biasa kemurul, wah, cantik sih ya. Rambutnya diikat, siapa yang ikat rambutnya? Mama kemurul ya. Kamu tahu nggak? Kamu cantik. Jadi kamu tuh hari ini bacanya harus bisa ya. Nanti kalau wah hari ini mau belajar apa kemurul? Mau belajar asal-asal. Jadi dia punya semangat dulu ini. Semangat, walaupun nanti belajarnya kenyataannya meleho. Kenyataannya nanti dia mau bermain aja. Nggak apa-apa, kita kan bisa menguasai dari terus. Waktu kita bertemu pagi hari, saling ya, terus tos. Apa kabar hari ini? Baik guru, wah cantik sekali. Sudah sarapan? Tadi aku sarapan. Kenapa? Kamu mau siang-siang? Kamu bawa bekal? Boleh kok dimakan dulu kalau bekalnya nanti. Memang boleh dulu, boleh. Jadi anak-anak itu jangan terlalu bawa bekal ya makannya nanti mau istirahat. Tidak harus kita harus selalu disiplin karena kita juga seperti itu. Kita jangan dewasa kadang-kadang maaf ya saya sendiri ketika saya ada banyak pekerjaan di rumah karena saya punya dan ambil punya itu juga mungkin saya nah itu saya boleh kok datang bu saya kecil sebentar ya bu saya mau makan roti. Rasanya kita 3 buah anis, kita minum, terus kita siap dengan perut yang sudah terisi, mereka kan akan nanti juga perut kosong, belajar dengan konsentrasi, lama, terus lesu, nah ini kan tidak semua. Jadi kita itu lebih ke kondisional dan kita itu lebih tidak perfect kemudian begini guys. Kita tidak harus ngomong karena nanti waktu istirahat tidak boleh bagi makanan sebelum bel masuk
mau bermain itu boleh. Jangan sampai lupa kalau anak kecil itu mereka itu belum tahu aturannya sebenarnya. Kita yang mengenalkan tapi jangan juga terlalu lebih dalam yus bocah kejar mau dan anak-anak setelah ya seperti itu tapi kita tadi perlu tapi mengetahui keadaan anak yang membuat anak bahagia yang kan juga menstimulasi yang tersanjung juga kita puji-puji juga boleh. Caranya dulu seperti itu ya, membuat anak bahagia dulu, terus mengetahui anak kondisi anak ya. Ditanya kan setiap pagi dan nanti muncul ya untuk menstimulasi anak. Nah, dari itu ada permasalahan yang tidak mau melakukan kegiatan untuk kemarin itu. Ada ya, kayak sering apa ya, yang lain kurang fokus kayaknya. Jadi mungkin kalau menurut saya dia kurang fokus, tapi mungkin sabar. Ada sih anak yang kurang perhatian dari orang tua bisa seperti sama guru. Mungkin mereka menganggap bahwa guru itu asik loh, guru itu kalau aku cuma apa aja guru itu selalu menanggapinya dengan positif. Kan ada sih orang tua yang biasa, sebenarnya bersoal sama anak kecil seperti itu. Anak kecil itu maunya didengarkan, disanjung, dipuji, dan kita jangan berlebihan juga ya guys, tidak berlebihan, dan kita masih dalam batas mereka itu masih ujian saya ini yang sebenarnya bukan yang belum. Berarti membuat bahasa Jawanya membobong gitu. Nanti anak ini mau melakukan kegiatan. Iya, maksudnya insya Allah bahagia lah setiap hari untuk mengetahui kondisi dengan rasa karena biasa seperti yang saya alami sendiri ketika habis saya kan ada sih ya suasana juga kayak kemarin si mbak saya meninggal itu kan saya masih kepikiran kok kayaknya saya masih keinget dengan si mbak saya kemarin meninggal itu kan ada lagi ya ketika saya mengajar itu anak itu merasa banget kok hari ini kok anak kayak Leo ya kok kayak saya jadi saya bilang saya kembali ke diri saya sendiri. Ketika jiwa hati saya seperti ini imbasnya ke anak. Padahal mereka kenal awalnya saya, tapi mereka dapat merasakan apa yang saya nyambung ya Bu. Iya nyambung. Jadi saya harus menstimulus saya sendiri agar saya happy dan iya kayak apa namanya berarti kalau kita merusung ya, besar daya dipikirkan nanti imbasnya ke anak kita mengajar seperti itu. Berarti kita kalau mengajar harus perfect ya Bu ya. Iya kita harus ikhlas. Tinggalkan buang semua unek-uneknya dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Ya. Nah itu juga kita belajar ilmu kebersihan hati ya guys. Jadi menjadi guru itu bukan hanya menyampaikan, tapi kita juga belajar sendiri untuk diri kita sendiri. Biar bagaimana kita ketulusan anak itu bagaimana kita bisa belajar dari anak. Saya ingin menanyakan perasaannya dulu. Setelah kemarin saya observasi di kelas dengan perasaan dulu gimana? Ya, saya senang sih ya kita mengajar. Jadi kesalahan kita, kekeliruan kita itu ada yang langsung bisa mencatat atau nanti kamu bisa dengan sampaikan dulu dengan guru di sini tadi waktu dengan mau ini ada yang keliru kan langsung dijauh sama anak, belum salah. Kadang-kadang hari kan juga hari atau tanggal atau bulan itu. Mungkin kita bisa kasih, iya betul cuman itu sih ya mengetes ya penetrasi anak ajar kita ya. Itu saya senang karena situ saya bisa melihat jadinya bisa menyampaikan kekeliruan saya, kekurangan saya. Dari rumah ke observasi kan dulu menyampaikan area pengembangan, pengembangan. Nah, apa rencana tindak lanjut dulu untuk memperbaiki itu pembelajaran atau meningkatkan hasil pembelajaran dari area pengembangan? Dari area pengembangan itu mungkin berbagai ragam mainnya, guys ya. Ragam mainnya yang kurang itu saya bisa untuk depannya saya mencatat ya, saya
sudah dilakukan sama guru ya. Ukuran keberhasilannya berapa persen Bu? Kalau menurut saya sih 80% sudah ya guys, tapi nggak tahu menurut guys. Dan menurut gugus, karena saya sudah bilang kalau saya masa uangnya cukup gitu. Pendukungnya apa Bu? Pendukungnya yang mendukung apa nama keberhasilan itu? Pasti teman dan bekerja. Karena kita tidak bisa kita menjadi seperti ini tanpa bantuan orang lain. Apa ada lagi area pengembangan yang perlu dikembangkan lagi? Yang dikembangkan lagi waktu itu di bawahnya kok ya. Nah di bawah itu jadi kegiatannya kita membuat rumah makan. Itu kayaknya kurang variatif. Jadi rumah makan itu harusnya ada kursi-kursinya, ada pintunya, ada tempat parkirnya, ada mobilnya, ada alat dapur yang kecil. Nah itu kayaknya belum ada. Kalau kemarin yang digunakan untuk kegiatan main di bawah itu apa saja selain bawah? Kalau sama kursi-kursi Dan mungkin menambah itu ya. Terus kalau masjid itu ada sih masjid. Jadi di ragamanya kalau itu yang banyak. Terus ada lagi dulu selain di kegiatannya apa yang mau dikembangkan lagi? Di yang di memasaknya ya guys ya. Ketika kita membuat makanan itu masih ragamnya tradisi. Saya sudah cukup, tapi mungkin kita perlu kerjasama dengan orang tua juga. Kita mau ambil tema kopi, nah kita mau pura-puranya masak. Mungkin orang tua punya bunga-bunga, misalnya kita bikin kue tart ada bunga-bunganya, ada gambar pengantinnya, yaitu atau mungkin kita pakai selai-selainya gitu. Nah itu kan masih kurang menurut saya. Jadi nanti masih pengembangannya ya tenang. Dari apa yang disampaikan dulu itu berarti partisipasi wali itu juga perlu ya untuk pembelajaran selain di rumah juga di kelas juga kita ada partisipasi dari rumah. Terima kasih dulu atas waktunya dalam tahap praasca observasi ini. Semoga tahap ini bermanfaat untuk guru untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi semoga untuk kedepannya setelah ini lebih baik lagi ya sebelumnya tadi sudah merefleksikan apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Dengan merefleksi ini mungkin bisa untuk seminar untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan Indonesia kerjasama dan dari guru yang bisa saya lakukan. Seperti yang disampaikan dulu mau mengembangkan area pengembangannya itu dengan menggunakan berbagai media, main, terus menggunakan media, terus print out itu tujuannya dari siapa ya Pak Bu? Ya, tujuannya dari siapa itu melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik ya, dan beragam guys. Nah, jadi tidak hanya menonton pada alat-alat bendanya saja. Jadi ini beragamnya terus efektif, menarik. Ada yang namanya juga warna-warnanya juga dari seperti itu yang saya maksudkan. Ukuran keberhasilannya berapa persen Bu? Kalau ini kan lebih banyak ya, mungkin 90% atau bisa 95%. Untuk keberhasilannya itu enggak maksudnya 100% atau lebih bisa? Kalau dilihat dari yang usia sama bisa 100% bisa. Cuman kan saya tidak terlalu percaya diri. Kalau saya terlalu percaya diri nanti pikirannya kurang 90% ya. 95%. Untuk pendukungnya Bu apa? Jadi di sini kan nanti komunikasi anak ya antar murid itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi mereka kan pasti di setiap kegiatan itu ada komunikasi anak. Kamu bilang berapa sih? Angka 3. Oh iya, angka 3. Oh ini angka 3. Balik kamu bilang gambar dari apa atau yang gambar alat sebenarnya. Nanti di sini timbul komunikasi dan tantangan dari nanti kan saya kan setiap kegiatan saya tambah ya guys ya. Dia ada dari saya juga karena berhubungan dengan angka, ada yang berhubungan dengan angka juga,
ada, nanti saya mengarahkan juga. Targetnya kapan untuk pengembangan ragam main? 2 hari setelah kegiatan kemarin hari yang Pelaksanaannya, pelaksanaannya untuk observasi itu tanggal 14. Oh iya, berarti 15 atau 16-nya. Iya, nanti dari tanggal 16 ya. Nah, untuk aktivitas pengembangan lainnya apa Bu selain menggunakan ragam main yang berbeda itu? Iya, untuk aktivitas selain menggunakan ragam main yang berbeda, saya rasa nanti ada penambahan lagi kok bisa. Jadi di samping alat-alat dapur yang berupa miniatur kan ada ya, yang kecil-kecil itu yang kita boleh di sentikkan mungkin ya. Nah itu kan kemarin itu kita menggunakan langsung saja. Nah ini ada miniaturnya, mungkin anak-anak yang punya alat-alat dapur miniatur itu bisa dibawa. Nah, besok anak-anak bisa membawa alat dapur yang miniatur yang pura-pura itu Mainan. Tujuannya dari siapa apa untuk miniatur itu untuk ragam mainan? Jadi mereka lebih mengenalnya kan mereka anak-anak ya. Jadi terbiasa saja menggunakan alat itu. Jadi mereka sudah mengenal karena kan mereka juga memiliki alat itu. Ya, bagian perempuan ya. Nah, ukuran keberhasilannya berapa persen Bu? Untuk itu mungkin bisa 100%. Untuk pendukungnya apa Bu? Pendukungnya agar tercapai pengembangan ini. Ya komunikasi juga guys. Nah, komunikasi antara murid dengan teman, komunikasi murid dengan guru. Nanti kita juga ada komunikasi guru dengan murid. Waktunya kapan Bu untuk pengembangan ini? Kalau satu hari harinya sama dengan kemarin, 2 hari kemudian bisa berarti setelah 16 itu ya, tanggal 16. Ada lagi mungkin Bu dari area pengembangan ya. Ya, kita sebelumnya kan mengunjungi tempat itu sih harus yang observasi. Yang observasi itu, jadi H-1 atau H-2 sebelum kita kegiatan, kita berkunjung dulu, itu mengunjungi rumah makan seperti yang sudah saya sampaikan itu. Observasi itu tadi ya sebelum pembelajaran ya. Terus ukurannya keberhasilannya berapa Bu? Mudah-mudahan bisa sampai 100%. Terus pendukungnya apa lagi Bu? Untuk aspek pengembangan ini. Pendukungnya itu komunikasi, komunikasi antara murid dan guru dan juga yang ada di dalam rumah makan itu ya guys ya. Jadi kan kita ada dialog sih ya, ada dialog antara guru dengan pemilik rumah makan itu. Waktunya kapan Bu? Waktunya 1 hari sebelum kita melaksanakan kegiatan. Tapi tanggal 13-nya. Ini ada lagi selain untuk observasi, terus ragam media, terus apa namanya menggunakan miniatur itu ada lagi mungkin di pembelajaran di dalam kelasnya. Video-video itu pemanfaatan IT. Terus waktunya untuk tujuannya apa Bu untuk pemanfaatan? Tujuannya itu ya agar anak-anak juga lebih. Ini tujuannya adalah kegiatan yang lebih menarik dan menyenangkan serta anak-anak lebih mengenal saja ya, mengenal IT, laptop itu bagaimana. Ukuran keberhasilannya berapa untuk pengembangan IT pemanfaatan? Bisa 100%. Bisa 100%. Pendukungnya apa Bu? Agar tercapai pemanfaatan IT. Pendukungnya ya akan bicara juga di sana, akan bicara alasan dan kedewasaannya, jadi fasilitasnya dari sekolah. Waktunya kapan itu? Pas hari berarti hari kedua setelah kegiatan, berarti tanggal 16-nya. Ya mungkin sudah cukup apa ada lagi untuk aspek pengembangannya? Saya rasa cukup kok bisa. Sudah cukup. Semoga lancar ya Bu. Semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.